Quran Surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Kamu adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan antara manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang perbuatan yang mungkar, serta percaya kepada Allah. Dan kalau sekiranya berimanlah ahlul kitab, sesungguhnya itulah yang baik bagi mereka. Tetapi antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Yang sebaik-baik umat. Kamu adalah yang sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan antara manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang perbuatan yang mungkar serta percaya kepada Allah. Pada ayat yang telah lalu telah diperintahkan dengan nyata dan tegas supaya di kalangan jamaah Islamiyah itu diadakan umat yang khusus menyuruh kebaikan, yaitu iman, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang perbuatan yang mungkar. Ayat ini menegaskan sekali lagi hasil usaha itu hanya yang nyata, yang konkret, yaitu kamu menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara manusia di dunia ini. Dijelaskan sekali lagi bahwa kamu mencapai derajat yang demikian tinggi, sebaik-baik umat, karena kamu memenuhi ketiga syarat: amar ma'ruf, nahi mungkar, iman kepada Allah. Ketiganya inilah yang menjadi sebab kamu disebutkan yang sebaik-baik umat. Kalau yang ketiga tidak ada, niscaya kamu bukanlah yang sebaik-baik umat, bahkan mungkin menjadi seburuk-buruk umat. Lantaran itu, apabila kita membaca ayat ini, janganlah hanya memegang pangkalnya, lalu membangga, sebagaimana membangganya orang Yahudi mengatakan bahwa mereka adalah kaum pilihan Tuhan. Ketiga dasar yang membawa mutu sebaik isi pada hakikatnya adalah satu. Pertama, amar ma'ruf. Kedua, nahi mungkar. Ketiga, yakin beriman kepada Allah adalah dasarnya yang sejati. Ketiga dasar yang membawa mutu sebaik atau kebaikan isi pada hakikatnya adalah satu. Pertama, amar ma'ruf. Kedua, nahi mungkar. Ketiga, yakni beriman kepada Allah adalah dasarnya yang sejati. Apabila telah mengakui dan merasakan beriman kepada Allah, timbullah kebebasan jiwa. Sebab percaya kepada Allah tidak memberi tempat buat mempersekutukan kepercayaan kepada yang lain dengan kepercayaan kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah bebas, merdekalah dia dari pengaruh yang lain. Sebab yang lain makhluk Allah belaka. Keimanan kepada Allah menghilangkan ketakutan dan duka cita, menimbulkan daya hidup. Tegasnya juga menimbulkan dinamika hidup. Itulah jiwa bebas. Maka dengan sendirinya kemerdekaan jiwa karena tauhid itu menimbulkan pula kemerdekaan yang kedua, yaitu kemerdekaan kemauan atau irodah atau will. Lalu berani menyatakan pikiran-pikiran yang baik untuk kemaslahatan umat dan kemajuan. Sebab hidup lebih maju adalah tabiat kemanusiaan. Di sini terletak amar ma'ruf. Kemerdekaan, kemauan menimbulkan kelanjutannya, yaitu kemerdekaan menyatakan pikiran, menentang hal yang dipandang mungkar. Keberanian menyatakan bahwa ini adalah ma'ruf, tetapi lebih sulit menyatakan bahwa ini adalah mungkar. Sebab besar kemungkinan akan dimurkai orang.
Kadang-kadang kita dianjurkan supaya mengatakan yang sebenarnya. Akan tetapi apabila yang sebenarnya yang kita katakan, orang akan marah. Sebab masyarakat biasanya amat berat melepaskan kebiasaannya. Manusia adalah budak kebiasaannya. Demikian kata pepatah. Maka kalau iman kepada Allah di dalam ayat ini dijadikan bahan yang terakhir, sebab dialah dasar kalau iman kepada Allah itu lemah, niscaya amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak akan berlangsung. Kekurangan iman kepada Allah menghilangkan keberanian buat beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan kalau keberanian ini tidak ada lagi, kamu tidak lagi terhitung sebaik-baik umat, maka menurut ukuran tinggi dan rendah bersemangat atau kendur semangat, ketiganya inilah amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman kepada Allah menjadi penilaian sebaik-baik umat itu. Supaya lebih jelas, coba renungkan keterangan di bawah ini. Kamu adalah yang sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah untuk seluruh manusia, supaya umat Islam jangan tersesat dan kejangkitan penyakit bangga, sebagaimana yang telah menimpa kedua saudaranya, Yahudi dan Nasrani itu. Sekali-kali jangan membaca potongan kalimat yang pertama itu saja. Wajiblah dibaca sampai ke ujungnya. Sebab firman Allah itu terbagi 4 bagian. 1. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah untuk seluruh manusia. 2. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf. 3. Dan kamu melarang perbuatan yang mungkar. 4. Serta kamu percaya kepada Allah. Ini adalah satu ayat yang tidak terpotong-potong dan tidak boleh dipotong-potong. Huruf waw artinya dan yang mempersambungkan antara keempat bagian kalimat itu, menyebabkan hubungannya erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lain. Umat Muhammad akan tetap menjadi sebaik-baik umat yang timbul di antara peri kemanusiaan selama dia mempunyai 3 sifat keutamaan itu. Berani menyuruh berbuat ma'ruf, berani melarang perbuatan mungkar, dan percaya kepada Allah. Apabila ketiga itu ada, pastilah mereka mencapai kedudukan yang tinggi di antara pergaulan manusia. Suatu masyarakat yang mencapai martabat setinggi-tingginya dalam dunia ini ialah bila mana dia mempunyai kebebasan, dan intisari kebebasan ada 3 perkara. 1. Kebebasan kemauan atau irodah, disebut dalam bahasa Indonesia lama karsa. 3. Kebebasan menyatakan pikiran, disebut dalam bahasa Indonesia priksa. 3. Kebebasan jiwa dari keraguan dan hanya satu jadi tujuan, disebut dalam bahasa Indonesia rasa. Apabila seorang mempunyai kebebasan irodah, kemauan atau karsa, niscaya dia berani menjadi penyuruh dan pelaksana perbuatan yang ma'ruf. Kebebasan itulah pokok pertama bagi seorang pemimpin yang mempunyai cita hendak membawa kaumnya pada keadaan yang lebih baik. Cita itulah yang mendorongnya untuk mencapai yang lebih sempurna dan lebih bahagia, sehingga masyarakat tidak membeku atau statis, bahkan berputar terus mempunyai dinamika untuk mencapai yang lebih sempurna. Sebab cita menimbulkan cipta. Islam dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahwa setiap muslim adalah pemimpin. Beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pengembala dan bertanggung jawab atas pengembalaannya.